More than 1,000 dead, hundreds missing, some taken from their homes, kidnapped. Jadi seharusnya kalau bagi saya di dalam isu ini kita harus melihat secara kemanusiaan, dan itu tidak bertentangan dengan iman kita yang melihat hukum kasih, mengasihi Tuhan yang tidak pernah terlepaskan dari sesama dan diri. Maka ketika kita meneriakkan sebagai orang yang percaya Tuhan, meneriakkan kita mengasihi orang yang bahkan tidak kenal tapi mengalami ketidakadilan seperti diri kita ketika kita membayangkan kalau kita di posisi mereka, mungkin itu kita berbicara yang isu yang tidak selesai. Ini bakal muncul perang dunia ketiga gak? Shalom warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan hari ini kita kedatangan sekali lagi teman kita pastor yang sudah pernah duduk di meja ini sebelumnya, di bangku ini sebelumnya. So teman-teman please welcome Ko Johan Nugroho. Woi, hai. Halo. Hai. Kok gue rasa kalau misalkan ada temen yang belum kenal lu, kayak lu udah kayak pendeta, tapi ini loh kayak pendeta preman gitu tau gak? Gara-gara besi ya? Gara-gara besi, casual, gelaknya banyak, jam tangannya banyak. Oh belum ada tatonya gitu kata bro di sana. Oke, go. It's a pleasure ya kita ketemu lagi di meja ini. Mungkin ada banyak teman-teman yang belum tahu, mungkin lu boleh kenalan dikit buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, karena kita membicarakan satu topik yang luar biasa nih. Oke, saya Johan Nugroho. Oke. Itu udah 3 kali kenalan. Yes, tapi khusus topik kali ini mungkin banyak yang belum nonton. Ya, saya melayani di Sing Sanctuary yang Hearted Nurturing Community, itu ibadah kontemporer GKY Puri Indah, dan Haleluya. saya founder Vestige Community. Keren, luar biasa ya. Oke. Kok hari ini di episode spesial nih kok. Jadi setelah selama ini kita mencari orang-orang siapa nih yang bisa pikul salib buat bahas topik satu ini, kita gak ketemu kok. Anak gue pesenan lo, Pak hati-hati lo Pak bahasin itu, Pak bisa di cancel lo Pak. Serius ya? Anak gue ngomong gitu, Pak serius Pak hati-hati. Doa. Betul teman-teman. Jadi kita hari ini akan secara khusus membahas konflik Israel dan Palestina. Wow. Sebenarnya ini satu topik yang udah banyak yang bahas, udah banyak yang ngejar-ngejar isunya juga. Emang sih sebenarnya buat kita semua ya teman-teman, disclaimer-nya adalah ini emang kasus ya, bukan kasus, ini sebuah world phenomenon yang cukup sangat parah di sisi humanity ya. Di sisi humanity emang ini sangat tidak baik, dan disclaimer kita bukan ahli. Kita bukan ahli di sini, tapi Ko Johan pun udah pernah gali lebih banyak tentang budaya ini ya kok. Gua pernah lah baca beberapa buku ya, karena isunya dulu kan gue justru di posisi dulu kan diajarin ya di gereja yang lama banget gitu ya, untuk sangat pro sama Israel sebetulnya. Karena bagi orang Kristen yang baru percaya, wah Israel bangsa pilihan Tuhan, menang dikeroyok bangsa apapun, nggak pernah kalah Tuhan gitu. Gue di dalam posisi itu pernah tahu-tahu gue tertarik ada baca satu buku dapat penghargaan itu justru yang mencoba mendengar jeritan Palestina gitu. Nah itu lumayan shock ketika baca. Iya. Nah itu sebenarnya gara-gara lu ngomong itu kok, ini yang mau gue bahas kok. Sebenarnya sekarang lagi ada dilema khususnya di lingkungan kita ya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita main Indonesia, kita main lokal nih, which is Jakarta. Gua sering nongkrong sama teman-teman. Ada banyak teman-teman Kristen yang gua juga sering nongkrong. And when this happens, ketika konflik peperangan ini blow up, respon pertama dari orang-orang Kristen adalah Israel benar. Israel ada di Alkitab. Kita harus dukung Israel nih bos. Bangsa pilihan Tuhan. Ada di Alkitab. Wih, belum selesai. Apalagi kalau dapat ayat, meskipun musuh sekelilingku berlaksa-laksa. Kan ada ayatnya. Ada makanya. Iya kan? Dukung nih Israel nih teman-teman Kristen. Tapi Indonesia mendukung Palestina. Secara banyak publik dan banyak juga mendukung mendukung kondisi Palestina yang satu sisi mengkhawatirkan. Kondisi yang kurang nggak baik gitu-gitu dan sebagainya. Nah Indonesia
Bahkan kemarin kok teman-teman ini syuting dilakukan setelah ada demo bukan aksi demonstrasi di Monas ya. Orang-orang pada menunjukkan unjuk rasa buat teman-teman Palestina gitu. Indonesia memberi dukungan bahkan ke Palestina. Nah, negara mendukung Palestina. Sedangkan gue denger nih banyak banget orang Kristen bilang kita harus dukung Israel. Jadi pertanyaannya teman-teman, siapa yang salah, siapa yang benar, dan siapa yang harus kita dukung? Silakan waktu dan tempat. Perlu saya ingatkan, Anda sedikit salah ngomong, namanya Johan Nugroho guys. Ada linknya di bawah. Ada linknya di bawah nih. Gue langsung inget kata-kata anak gue nih gitu ya. Iya makanya kok. Unik sih ya kemarin demo ada semangka. Iya. Lu tau gak semangka kenapa ya? Karena benderanya kan. Iya, itu tadi gue mau menghadirkan di sini, cuma kita nggak ada budget. Semangka itu kan ada benderanya dan ternyata dari salah satu seniman di seniman di Palestina, karena mereka dilarang untuk itu bendera Palestina akhirnya jadi simbol. Oh, I see. Ya, jadi. Gue nggak nyangka sampai situ. Kalau gua sendiri ya, jadi gua dulu kan dari posisi yang sebetulnya sangat begitu. Gue sejak kecil Kristen gitu kan. Yes. Sejak kecil Kristen, begitu bertobat gitu ya di satu gereja yang sangat ya gede lah ya, dan dia menyuarakan, bahkan gue masih ingat tahun 98 ketika ada juga isu-isu yang panas, itu kan sering panas ya. Di situ di gereja itu didoain gitu loh. Sempet ayo kita doain buat kemenangan karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan gue ikut berdoa waktu itu. Bahkan kita perlu dukung untuk di sana gitu ya. Jadi waktu itu saya polos lah ya. Ya saya nggak tahu apa-apa. Lagian sipit-sipit gini kan biasanya politik juga bodoh kan. Sejarah bodoh, milih bodoh. Yang penting cari duit kawin gitu kan. Paham. Wah, gue polos-polos aja kan ya sebagai jemaat. Wah, doa sungguh-sungguh, dan sejak itu ngerasa Israel itu sesuatu bangsa yang itu. Bahkan sebetulnya setelah gua sempat masuk juga ke satu aliran yang sangat Jewish ya. Dan gua bahkan menghidupi value of Jewish gitu kan. Jewish, aku punya buku dulu, Jewish Living a Jewish Life. Aku baca tuh, coba hidupin segala macamnya. Cuma dalam perkembangan gua sempat ke toko buku itu ngelihat ada satu buku komik grafik, judulnya apa ya? Palestina ini milik siapa? Jadi bukan Palestina milik siapa? Ini ada zaman di mana lu nyari buku ini gitu. Komik kebetulan aja sebetulnya. Kebetulan aja yang gua itu. Jadi kebetulan aja gua ketemu diterjemahin di Indonesia dan gua kaget gitu loh. Waktu itu dapat penghargaan American Book Award. Judulnya Palestina, Duka Orang-orang Terusir. Di situ gua mulai, wah, berarti ada story yang lain nih gitu loh. Setelah itu gue baca lagi di BPK keluarin buku Gary siapa McEmbark kalau nggak salah, Palestina milik siapa. Di situ mulai wawasan, ternyata jangan-jangan ini bukan isu agama gitu loh. Ini bukan isu agama. Ditambah lagi beberapa tahun lalu gue punya dosen ya di SCT Reform itu sama profesor yang bernama Kelly Clark kalau nggak salah. Dia nerbitin satu buku lagi lewat Canisius, itu judulnya Abraham, pokoknya tentang Palestina ya. Gue lihat Abraham yang nggak ngasih ini bukan wasiat ke Ishak sama Ismail. Iya dia. Oh itu bener. Karena itu gue mau bercanda tuh. Gue dapat dari podcast sebelah tuh. Ada anak-anak Abraham, jadi kebebasan dan toleransi di abad konflik agama. Jadi ini isunya keren banget. Karena buku ini nulis orang Muslim Palestina, terus orang Kristen yang di Palestina, orang Yahudi Kristen, orang Yahudi menuliskan jeritan mereka ketika di dalam konflik ini. Itu dia. Mereka, itu gitu. dia. Gue mau masuk ke sini nih kok. Kan kita nih banyak yang nggak ngerti kasusnya, banyak yang nggak ngerti konfliknya. By the way teman-teman, kalau dari tadi Ko Johan udah ngomong dari tahun 98 aja kita udah ada yang mendoakan Israel tentang harus menang dan sebagainya. Berarti konflik ini udah lama banget nih. Udah lama banget nih. Bukan terjadi baru-baru ini tiba-tiba meledak, tapi udah mulai misalkan pelan-pelan, boom. Kemarin meledak lebih parah gitu kan. Nah, cuma apakah benar kalau sebenarnya ini tuh tentang agama?
gitu kan. Kalau teman-teman belum tahu ya, Israel kan mungkin identik dengan teman-teman kita gitu, orang-orang Kristen yang tertulis di Alkitab Israel bangsa pilihan, bangsa yang ada di tanah perjanjian dan sebagainya. Teman-teman Palestina adalah teman-teman yang dari saudara-saudara Muslim gitu, yang secara dominan mayoritas. Nah ini kita nggak tahu nih, gue juga nggak tahu. Gue di sini posisinya adalah orang-orang yang tidak mengerti, membaca berita, dan gue nanya ke lu, apakah ini urusan agama? Sebetulnya gue itu pernah punya teman, dia bilang, lu kalau mau bersumbang sih gitu ya di Indonesia, udah lu nggak bisa tempuh jalur filsafat, jalur pendidikan, agama paling cepat. Gue dulu nggak percaya, gue kan suka filosofi, gue apa, tapi sekarang gue pikir bener loh, agama itu sesuatu yang menyatu dengan kehidupan banyak orang sebetulnya, khususnya Indonesia. Dan gak cuma Indonesia sebetulnya, kan bagi banyak orang itu religion itu kan sudah bukan dibilang anti logik tapi beyond logic, untuk sesuatu yang melampaui yang logik nggak bisa begitu kan. Jadi karena itu religion itu menjadi alat yang sangat mudah sekali untuk propaganda. Ya. Untuk propaganda itu paling efektif religion, karena sudah berkaitan dengan, kalau orang bilang, oh lu percaya lah, udah percaya ini yang bener gitu, yang ngomong adalah tokoh yang bener, ini dari Tuhan gitu kan. Kalau udah diklaim pakai nama Tuhan, waduh, udah bener tuh ya. Iya, itu dangersnya itu kan di situ sebetulnya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam, saya juga baca beberapa buku ya, contohnya ada In God's Name, Not in God's Name, itu seorang kalangan tulisan Rabi Yahudi. Dia ngomong apa? Dia ngomong gini sebetulnya. Dia nulis jadi tafsiran tentang isu Abraham, Ishak, Ismail itu dari tradisinya Muslim, dari tradisinya Kristen, dari tradisinya Yahudi. Oh keren, dibahas satu-satu. Iya, karena dia ngerasa itu yang jadi isu-isu terus untuk pertikaiannya. Palestina ini keturunan ini, nanti Ismail ini keturunan ini keturunan Keldeliar gitu. Yang ini adalah keturunan yang pilihan gitu kan. Emang ternyata permasalahan itu Abraham nggak bagi warisan gitu ya. Podcast sebelah tuh yang ngomong. Padahal problemnya adalah ternyata Rabi itu bisa udahlah, nggak usah dari Ismail ke sini kan jauh banget gitu loh. 2000 tahun. Keturunannya 2000 lebih. Itu jauh banget kan. Kita pernah lihat di sosial media yang ketika orang dilihat genetiknya kan udah kecampur baur, udah nggak bisa itu kan. Tapi ini kan jadi sebuah sentimental argument. Ternyata Rabi itu keren, dia ngomong bahwa sebetulnya Ismail sama Ishak itu berdamai. Karena kalau harusnya Ismail itu marah dan bisa bunuh Ishak, tapi mereka nguburin Abraham bareng. Benar, tercatat di firman Tuhan. Jadi justru dia menggunakan isu itu yang sering digunakan untuk perang orang, dia angkat untuk isu perdamaian. Karena justru inti ini kan agama samawi itu kan dari 3 tradition itu kan ya. Ternyata Ismail sama Ishak itu tidak terjadi Kain dan Habil yang bunuh-bunuh, Kain bunuh Habil, Ismail Ishak dikatakan kalau menurut mereka Ishak setelah itu tinggal di El Roi. El Roi itu the place of Hagar, the place of Ismail. Jadi orang Yahudi ini malah ngomong bahwa sebetulnya mereka terjadi shalom. Damai. Nanti dilanjutin lagi Esau Yakub shalom. Yusuf sama saudara shalom. Jadi sebetulnya harusnya agama itu kan menyuarakan ini gitu loh. Tapi agama menjadi gampang alat karena penafsiran yang berbeda ya. Aku taunya ayat dia akan menentang keluarganya, ternyata itu bahasa yang bisa digunakan hidup berdampingan juga. Jadi coba ini kan jauh, tapi sebetulnya isu ini saya lebih setuju kalau naruh isu ini itu bukan ke agama, karena yang masuk ke Israel ke Palestina itu kan Yahudi sekuler Zionisme, negara Yahudi yang tidak atas nama Kristen lah Yahudi, tapi orang-orang Yahudi yang pada masa itu tercerai-berai dan mereka ada gerakan Zionisme oleh Theodor Herzl yang akhirnya mereka mendapatkan privilege dari Inggris untuk ada perjanjian Balfour ya. Dan akhirnya mereka akan kembali semua ke
Israel. Palestina, dan celakanya sebelum itu Inggrisnya juga janji sama siapa? Janji sama Mesir yang katanya kalau bantuin mereka nanti mereka dikasih ini ya. Apa hadiah? Iya, dikasih Palestina di sini dan untuk merdeka kan, orang Palestina bisa merdeka, dan ada 2 negara yang ada di situ sebetulnya dari Inggris. Jadi ini sebetulnya bisa dilihat isunya itu kembali nggak harus sejauh itu, tapi dari Ottoman Empire yang lemah, terus akhirnya Inggris menggunakan Arab ya kalau nggak salah ya, untuk nyerang, akhirnya hancur, dijanjiin Palestina, Yahudi dijanjiin Palestina juga gitu loh. Jadi ini sebenarnya masalah utamanya itu miskomunikasi ya. Miskomunikasi antara perjanjian-perjanjian yang ada di masa lalu. Siapa gitu. yang janjiin banyak gitu kan? Ada isu-isu itu yang saya dengar itu, ada isu itu dikasih, dan di situ dikasih dua negara, karena di dalam kerajaan Ottoman Empire itu mayoritas kan Muslim, ada Kristen, ada Jewish, mereka harmoni. Walaupun majoritinya 80% kalau nggak salah Muslim, terus 10% Kristen, sisanya Jewish gitu. Jadi mereka harmoni, nggak pernah jadi masalah. Tapi masalahnya adalah ketika Theodor Herzl dan gerakan Sionismenya, akhirnya Inggris menjanjikan setelah itu gitu, setelah Perang Dunia I ya kalau nggak salah, itu di sana, dan ada orang Palestina yang udah lama di sana gitu loh. Di situ isunya. Ini dari tadi nangkep muka gue nggak nih? Muka gue tuh kayak muka-muka bener. Oh gitu ya. Oh keren banget. Oh kayak mind blown semua gitu loh. Terus kalau gitu masalahnya karena apa kok? Maksudnya kenapa mereka bisa ribut akhirnya kalau misalkan ketika dikasih itu sesuai, dan sebetulnya kan Palestina itu dijanjikan merdeka kan. Tapi perlu diituin dulu, dibimbing dulu 10 tahun kalau nggak salah, gak dimerdekain. Sementara Sionisme tambah kuat tuh, tambah berkembang, tambah banyak yang datang gitu kan. Akhirnya inilah marah, berontak, sempet aku lupa perang yang keberapa, yang pertama mungkin lah, Israel ini membantu Inggris kalau nggak salah. Dan akhirnya ini kalah gitu loh. Dan di situ terjadi mulai ini kompleks banget ya. Aku ada catatannya detail, cuma males lah baca lagi. Boleh kali di screenshot, nanti kita tampilin nih catatannya. Jadi ketika datang di sini, akhirnya perang wilayah mulai tergeser gitu kan. Ya, jadi itu yang terjadi sebetulnya. Jadi akhirnya tambah lama. Akhirnya konfliknya sampai hari ini. Tapi Zionis sempat juga dihalangin waktu itu, mereka dibatasin juga sama Inggris kalau nggak salah, dibatasin juga untuk orang datang ke sana. Sehingga itu juga marah. Just to be clear, Zionisme ini adalah peperangan, pembunuhan, atau apa nih Zionisme? Zionisme adalah sebuah ideologi yang dibangun bahwa mereka percaya bahwa karena perjanjian Balfour itu mereka diberikan sebuah hak untuk mendirikan negara. Zionis. Sementara Palestina juga merasa itu negara gitu kan, dan akhirnya ada 2 negara di situ. Dan sempat kejadian katanya itu Israel sempat dikeroyok sama negara-negara. 5 negara. Gue pernah baca ini yang katanya dikeroyok tapi Israel yang menang. Israel yang menang lah. Ini mungkin waktu zaman itu yang gue dikasih tahu, wah udah dikeroyok menang karena Tuhan beserta. Benar. Gue kan pernah dengar ini teman-teman. Kalau di gereja kita pernah dengar kisahnya, mungkin Israel tuh ada zaman pernah dikeroyok sama 5 negara, Israel yang menang. Wah, kalau bukan turun tangan Tuhan siapa lagi? Mungkin satu sisi mereka kondisi perangnya atau kondisi strategisnya mungkin pada situ lagi bagus. Tapi kan nggak tahu yang dukung siapa segala macam ya. Oke. Akhirnya ditaruh Inggris karena ini masalah ke UN ya, United Nation, untuk ngurusin masalah ini. Dan ketika itu didirikan 2 negara, yaitu ada Israel, ada Palestina. Udah di situ sudah. Dan kebanyakan akhirnya dari wilayahnya dibagi, dan akhirnya Israel itu benar-benar banyak menguasai wilayah ketika ada terjadi perang lagi. Jadi sebetulnya ini bukan masalah agama. Religion hanya dipakai untuk mendapatkan dukungan sebetulnya. Dan satu sisi itu berhasil loh teman-teman. Maksud gue kalau kita ngomongin tentang mereka ini bukan soal agama, dan berarti emang benar kalau berdasarkan data-data, dan teman-teman bisa cek di Google sendiri, dan gue yakin di podcast-podcast lain juga begitu ya. Dia pasti bakal ngomongin tentang ini bukan soal agama. Karena yang gue tahu, harusnya lu juga tahu dan teman-teman tahu, banyak banget orang-orang di Israel dan Palestina which is adalah warga sipil saat ini tuh bersuara gitu. Gue Kristen, gue Muslim, kita hidup bareng-bareng, bisa gak sih kita damai aja, Bahkan sampai ada hashtag nama tagline gini, Israel
Palestina, Palestina Israeli. Pernah dengar gak lo? Nah itu bukti kalau orang-orang warga sana tuh nggak pengen gitu loh. Ada konflik ini, ada peperangan ini, cuma the damage korban dan kasualitasnya udah sangat tinggi untuk terjadi di sana gitu, which is sangat kasihan teman-teman. Jadi memang ini tuh sekompleks itu sampai kita juga harus kuat doa, kita juga harus doain teman-teman yang di sana gitu, supaya ya cepat atau lambat konflik ini bisa lewat. Tapi kalau dari lu nih kok, kira-kira konflik ini bakal lewatnya gimana? Ada nubuat gak? Sulit ya kalau udah bilang gini, karena kita juga nggak tahu itu politiknya ya. Kayak misalkan karena kita udah ngomongin nih banyak tentang sejarah. Kita udah tahu backgroundnya. Bahkan tadi kalau gua trace back ya, Hagar, Ismail, kubur Abraham bareng-bareng. It's a very good analogi loh. Itu mungkin ada satu yang di-miss oleh begitu banyak orang. Kalau permasalahan Hagar, Ismail sama Ishak, berarti Ismail sama Ishak aja ditulis damai. Berarti masalahnya bukan di mereka dong. Bener gak sih? Bukan salah Abraham bagi warisan, mereka udah CS pada saat itu, gak berantem. Berarti salahnya yang kayak tadi lu sebut, segala macam perjanjian itu. Nah, karena sekarang isu sebaliknya juga bisa ya, maksudnya dari pendukung Palestina, tanpa mengecilkan ya, bahwa agama juga bisa digunakan isu yang paling cepat untuk simpati. Tapi sebetulnya kita harus masuk ke dalam isu yang lebih dalam lagi, kemanusiaan. Kemanusiaan itu adalah isu yang benar-benar, jujur kemarin Minggu saya berdoa waktu ada selesai ibadah, saya ajak jemaat itu berdoa untuk doain orang-orang yang menderita, karena ada dua kubu yang menderita. Walaupun itu ada yang nggak Kristen, ada Kristian, ada saudara kita, tapi ada orang-orang yang menderita. Memang betul. Harus diakui dari Palestina itu banyak banget, dan kita bayangin ya sebagai manusia, kalau kita ada di sana, keluarga kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, waduh. Jujur gue nggak bayang sih. Dan waktu gue berdoa itu gue hancur hati sih, maksudnya aduh. Kalaupun dari sebelahnya pun ada, mungkin tidak sebanyak Palestina. Jadi justru di sini kita harus meneriakkan sebuah kemanusiaan. Ya, karena mereka, kalau kita Kristen percaya itu image of God, apapun gitu ya, siapa dari kelompok mereka anak kecil yang juga nggak tahu apa-apa dan segala macamnya, itu kita harus kembalinya bukan lagi ke isu religion ya sebetulnya. Apalagi kalau kita lihat pembelaan Rabai tadi bagus ya, dia ngelihat perdamaian semuanya, tapi mungkin isu kemanusiaan itu adalah jembatan yang ini ya, jembatan, perlakukan pakai golden rule ya. Apa tuh? Perlakukanlah orang lain seperti apa kamu, karena itu ada di Judaism, ada Kristen, di Muslim juga ada gitu loh. Jadi itu sesuatu yang sebetulnya bisa disuarakan seperti lakukanlah kepada orang lain apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepada dirimu. Jangan lakukan ketika kamu tidak ingin diperlakukan. Iya, begitu pula sebaliknya ya. Iya, cuma memang ya kalau kembali lagi isu di Palestina sendiri itu kan tidak ada keterpecahan kekuasaan ya. Iya. Antara Hamas dan kelompok satunya sebetulnya. Jadi Hamas pun tidak mewakili seluruh Palestina kan sebetulnya. Iya, ini gue trace back lagi. Kita mulai dari udah balik lagi, nggak apa bolak-balik. Kita mulai gue mau Johan gitu guys. Kita mulai dari nol. Hamas. Pertama kali gue dengar berita ini meledak, yang gue dengar adalah kata Hamas. Hamas itu apa tuh? Hamas itu adalah sebelumnya ada satu organisasi namanya PLO ya. Aku lupa, Palestine Liberation Organization. Oh yes. Yang itu awalnya sebetulnya sempat menempuh jalan perang, akhirnya kan mereka tidak menempuh jalan itu lagi gitu kan. Mereka menempuh diplomasi dan segala macam. Tapi ada kelompok yang akhirnya kok Israelnya tambah berkuasa itu marah, dan itulah mereka melakukan gerakan Intifida kalau nggak salah tuh namanya, untuk benar-benar berperang di situ. Dan ketika berperang kan mereka terus gembar-gembor, terus berperang, dan makanya ada suara juga kan di berita bahwa Hamas ini tidak mewakili Palestina kan sebetulnya. Iya kan? benar. Ada kan mereka di sana pun ada keterpecahan gitu ya. Jadi itu mereka juga tidak mudah di sana. Ada ahli juga mengatakan kalaupun mereka udah jangan bahas itulah. Ada keterpecahan di sana sebetulnya, ada keterpecahan di sana. Iya.
Cuma memang ya whatever itu perjuangannya, mereka kan memperjuangkan satu tidak dengan jalan kekerasan, pernah menempuh jalan itu dan akhirnya didominasi, tapi satunya ngerasa nggak cukup harus berperang, tapi kita lihat banyak sekali korban ya, itu yang sangat menyedihkan. Iya, kayak yang tadi lu bilang isu kemanusiaan harusnya itu dinomorsatukan di sini ya. Entah Entah apapun konfliknya, entah apapun perbedaan pendapatnya, korbannya tuh udah terlalu banyak. Dan gak fair ya kalau kita bilang Kristen bilang wah ini negara Tuhan, pilihan Tuhan, dan akhirnya banyak orang anak-anak kehilangan orang tua dan orang tua kehilangan ras, dan kita bisa dengan bebas mengatakan itu dengan bangga, itu menyedihkan banget. Gua waduh, gila. Wah, Gua apakah menarik itu ya jadi kekristenan itu bagi orang ketika menyuarakan seperti itu, Julius? Enggak, gila. Gue dengar kata itu aja gue langsung ngerasa apakah kita segitunya gitu? Hanya karena ada Israel yang ada di Alkitab kita, di buku kita, di kitab suci kita, sebuah bangsa yang dipilih Tuhan pada saat itu. Apakah berarti kita mendukung perbuatan mereka hari ini nih? Ini kita standpoint dari kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya Tuhan, orang-orang yang berdiri dengan iman kita. Apakah kita meyakini itu? Iya, jadi kalaupun ada orang Kristen yang melakukan ketidakadilan gitu ya, apakah kita akan membela? Gitu kan. Pertanyaannya apakah mereka Kristen? Mereka bisa jatuh, harus bertobat, iya kan? Iya. Tapi kalau bagaimana ada orang-orang yang tidak Kristen melakukan keadilan, berjuang di dalam kasih dan keadilan gitu kan, yang harusnya melakukan yang kita lakukan. Kadang ada, saya sering dengar gini Yul, dari orang ya, wah di dalam Kristus hanya ada kasih, di luar Kristus tidak ada kasih. Iya kan? Iya. Wah, kita selalu kalau orang lain berbuat baik itu karena supaya diselamatkan. Iya kan? Kurang ajar ya. Iya kan? Kita nggak perlu bersaing berbuat baik, kita udah diselamatin. Saya rasa sedih loh saya. Lalu saya bisa punya argumentasi ayat. Tuhan ada ayat kan, kalau kamu tidak bisa memuliakan aku, gua pakai batu. Ngerti ya? Iya, gue ngerti. Apalagi ciptaan Tuhan yang adalah image of God, yang untuk meneriakkan kasih, keadilan, ya. Jadi seharusnya kalau bagi saya di dalam isu ini kita harus melihat secara kemanusiaan, dan itu tidak bertentangan dengan iman kita yang melihat hukum kasih, mengasihi Tuhan yang tidak pernah terlepaskan dari sesama dan diri. Maka ketika kita meneriakkan sebagai orang yang percaya Tuhan, meneriakkan kita mengasihi orang yang bahkan tidak kenal tapi mengalami ketidakadilan seperti diri kita ketika kita membayangkan kalau kita di posisi mereka dan kehilangan orang yang itu, apa yang kita harapkan. Wah, itu harusnya justru kita bisa menyuarakan dan memuliakan ya, menyuarakan iman kita di tengah kondisi seperti itu. Dengan kasih itu sendiri, bagi saya gitu sih, Cuk. Iya, itu yang seharusnya kita punya semua ya teman-teman. Mungkin yang bagian ini bagian penting buat kita sama-sama catat dan kita hidupin gitu loh. Bukan berarti karena konflik ini kita harus pilih kubu yang mana yang harus kita dukung, tapi kita pilih satu sisi yang sudah pasti harus kita dukung, yaitu kemanusiaan gitu. Udah banyak terlalu banyak korban lah, kita doain juga yang di sana ya. Terus kalau gitu kok ini selesainya gimana kok? Selesai apanya? Bukan podcastnya ya? Bukan podcast. Kalau banyak ahli yang ngomong itu bisa nanti tunggu Tuhan datang gitu ya. Yaudah, kita sama-sama. Apakah itu sebetulnya jawaban ketidakadaan harapan gitu Julia? Kan bener kan, banyak. Kalau dulu ada beberapa pendeta, wah konflik itu nggak akan selesaikan sampai Tuhan datang gitu kan. Tapi ketika saya lihat para tokoh-tokoh politician juga yang tidak berbicara atas nama agama, mereka juga bilang bahwa wah kayaknya ini nggak bakal selesai. Karena apa? Dua negara itu mengakui berdirinya negara dan nggak ada yang lainnya gitu loh, yang harus pergi, dan itu nggak bakal selesai gitu kan. Jadi dari tidak hanya dari agama, dari itu mungkin itu kita berbicara yang isu yang tidak selesai. Tapi apakah berarti setiap orang berhenti memperjuangkan kasih dan keadilan? Justru di tengah yang tidak selesai, berarti kasih dan keadilan terus harus disuarakan dan dikerjakan di tempat-tempat itu tidak ada kan sebetulnya. Itu kalau aku melihat bahwa itu sebuah panggilan
kita nggak tahu selesainya, tapi kita tahu itu terjadi dan mungkin masih lama lagi. Bagaimana kita mungkin di sini ya dan di sana menyuarakan ini, sharing sama teman-teman kita yang masih berpikir bahwa ini adalah kasus agama, isu agama dan mereka dengan teriak mengatakan kita bangga Israel pasti menang, padahal juga itu tidak mewakili orang percaya. Ada sekuler bermasalah politik negara yang hanya menggunakan agama, dan di situ mungkin salah satu perjuangan kita berdoa juga untuk kondisi seperti ini di mana orang-orang Kristen saudara kita di sana di tengah kondisi itu bisa menjadi berkat atau ada orang yang Tuhan pakai gitu ya. Itu sih sebetulnya. Gue percaya di sana tuh, gue percaya ada banyak juga yang lagi bergumul di sana, entah apapun itu. Kalau kita ngomongin agama, yang penting manusianya sedang bergumul di sana gitu. Dan gue yakin di sana tuh bahu membahu. Betul. Apapun status lu, apapun diri lu, gue rasa warga sipil di sana pun lagi bahu membahu. Makanya teman-teman, gue melihat yang tadi lu bilang ada perlu satu dukungan yang bisa kita kasih, yang mewakili kasih dan keadilan gitu. Teman-teman kemarin satu aksi demonstrasi di Monas ya, yang ada semangka itu tadi kita udah sempat bahas. Cuma gue mungkin banyak orang bakal melihat ngapain sih gitu di Monas gitu kan. Ngapain sih ngadain di sini, kan perangnya di sana. Cuma kalau gue pikir-pikir lagi nih ya kok, gue rasa dia seramai itu, dia menarik perhatian media luar negeri, dia mungkin ada fundraising juga. Indonesia juga sampai kirimin bala bantuan ke sana. Gue ngerasa at the end of the day kita yang di sini, mereka di sana, at least kita melakukan hal sesuatu yang walaupun kecil kemarin pada saat itu, tapi at the end of the day dampaknya walaupun kecil tuh berdampak ke mereka yang lagi saat ini struggle di sana gitu loh. Yang saat ini lagi bergumul di sana. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya kemampuan atau tergerak untuk mendorong, membantu gitu pihak manapun yang lagi saat ini bergumul, doain, gumulin, mungkin ada fundraising teman-teman bisa sisihin 10.000 dari jajan teman-teman gitu kan. Ini kayak kita yang lagi fundraising aja. Cuma maksudnya kita dukung gitu, kita dukung gitu loh. Isu kemanusiaan yang memang satu sisi nggak terhindarkan gitu, khususnya untuk Israel sama Palestina. Dan itu juga bisa ini ya, sebetulnya media ketika lihat ternyata di Indonesia, di negara-negara lain ada teriakan-teriakan untuk keadilan, mungkin membuat juga secara politik sangat berpengaruh ya. 1, 2, 3 tempat berarti ada orang yang bersuara, sehingga kebijakan-kebijakan peperangan barangkali dengan itu mulai bisa dipikirkan ulang, karena kan berarti nggak semua orang diam begitu kan, berarti ada orang yang care, peduli. Walaupun kemarin saya sempat lihat satu podcast juga, kalau mengirimkan juga jalurnya juga nggak mudah gitu kan, dan harus ada biro-biro badan-badan yang resmi yang punya akses, dan pemerintah sudah membuka itu ya sebagai kondisi itu ya untuk politisi dan diplomasinya agak macam. Ini ya nggak segampang yang nggak segampang, tapi pemerintah kan membuka jalur untuk itu sebetulnya. Bagaimana jadi capek ya ngomongin ini ya. Karena gue jujur ini capek karena mungkin ini satu isu yang benar-benar sebuah isu yang dahsyat gitu ya. Dahsyat tuh not in a good way, in a bad way, tapi ya saat ini sedang terjadi ya. At least ketika kita ngomongin ini, kita berharapnya teman-teman ya juga ngerti kalau ini bukan soal isu kita pilih kubu mana. Ini isu tentang ya kita harus turut serta membantu isu kemanusiaan ini gitu. Ada banyak yang menderita. Ini gue udah ngomong dari berkali-kali. Kok gue off topic dikit ya kok? Karena ada satu podcast lain yang bahas, gue jadi tergerak untuk bertanya. Ini bakal muncul perang dunia ketiga gak? Isu tuh serem nih, takut nih gue. Iya, itu banyak kan ya yang bahas-bahas nanti bikin apa segala macam. Sebetulnya waktu kita ngomongin topik ini ada hal yang benar-benar di luar kemampuan kita ya. Apa tuh? Ada banyak hal yang ini beyond our knowledge ya, apalagi dengan politikan yang tampak kan, di balik yang tampak ada yang tidak gerak yang kita nggak tahu bener-bener ya. Jadi lebih baik tidak memprediksi. Tapi bener. Bagi saya beresiko banget. Kalau dibilang kemungkinan bisa, tapi pasti juga nggak tahu karena kita juga tidak di sana. Jadi lebih baik kalau saya berbicara sih, lebih baik kita
kita bilang nggak tahu itu lebih bijak ya. Iya. Mendingan kita ngomongin ini ya, ngopi kemana habis ini ya kok daripada kita. Aku tuh dengar satu kutipan George Santayana, seorang filosof, dia ngomong gini, hidup itu bukan berarti kita nggak mau ngerti ya. Iya. Hidup itu bukan untuk dimengerti. Kita diciptakan tidak untuk mengerti hidup, tapi untuk menjalani. Iya kan? Walaupun artinya apa? Kita ketika nggak ngerti hidup itu karena dia filosof, pasti dia banyak mikir kan. Kita mikirin, kita terbuka, tapi kita harus memberi ruang untuk ketidaktahuan. Di tengah segala yang kita baca, kita dengerin belakangan ini gitu kan. Yang saya baca selama ini tentang isu-isu tersebut gitu kan. Ada hal-hal yang beyond kita, apalagi berkaitan dengan future yang kita nggak tahu. Maybe kalau kita nggak tahu bisa bilang iya, bisa enggak kan. Dan di situ akhirnya kembali panggilan itu adalah panggilan di dalam kehidupan ini, di dalam bagian kita sekarang ini. Mungkin hari ini kita bagiannya adalah membukakan untuk teman-teman kita bahwa ini nggak isu agama dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita, sehingga mereka sehingga mereka kayak saya dulu loh, ketika ngelihat buku jangan-jangan bukan loh gitu kan, lu ternyata di sana ada jeritan-jeritan orang yang Kristen sesamaku gitu kan, walaupun minoritas gitu kan, ternyata ini tidak semua atas nama tidak agama gitu kan, itu mungkin bagian kita menjalani hidup kita di tengah konflik besar yang melampaui kita memberikan kesadaran itu, menjalani kita dengan itu yang tanpa tahu ke depan gitu. Meskipun hal kecil tapi at least kita memberikan sebuah dampak ya. Karena kita dibiasain, dilatih untuk harus tahu ke depan, harus tahu, bisa prediksi. Kalau nggak bisa prediksi nggak tenang kan. Iya kan. Itu ibarat kayak oke, nanti Manchester United lawan Manchester City, kita dukung yang mana nih, kita prediksi ya siapa yang menang ya. Yang menang ya. Padahal sulit sekali kan. Iya. Tapi bagaimana kita hidup sekarang di tengah panggilan kita sebagai orang percaya, di tengah isu ini, konteks kita di sini bukan di sana. Bagaimana kita lihat tadi isu yang diangkat Julius kan juga benar-benar angkat isu masyarakat Indonesia, kekristenan Indonesia, dan kita sudah ambil bagian kita hari ini. Secara Hello God hari ini ngomongin itu gitu, dan bagaimana ini bukan agama, jadi hati-hati jangan pakai agama gitu kan. Itu sebetulnya. Wih, lama ya pembicaraan kita. Enggak, maksudnya cepet gitu, tahu-tahu udah nyampe sini. Cuma gue punya beberapa pertanyaan lagi. Cuma kalau kita terus bahas, mungkin kita bisa bahas sampai besok, merambah kemana-mana. Iya. Kok buat teman-teman yang masih di luar sana yang lagi nonton, gereja-gereja, mungkin teman-teman yang lagi aktivis gereja, mungkin kita banyak anak-anak muda juga ya, atau enggak, gua rasa sih dari episode ini gue melihat ada begitu banyak orang yang ngeklik kita bahas tentang satu isu yang emang nggak mudah untuk dibahas ya. Apalagi dari sudut pandang kita orang-orang percaya, gereja harus ngapain kok? Kita orang-orang, kita teman-teman, kita orang-orang percaya, kita orang-orang Kristen. Jawaban klise tapi mungkin sampai seumur hidup akan terus menjadi jawaban. Mengasihi. Bukan menggunakan kasih. Mengasihi. Oh, ini mengasihi tapi bukan menggunakan kasih. Karena kadang-kadang kita suka using love. Using love itu bukan love. Gue nangkep. Gue boleh kasih analogi nggak? Misalkan lu pacaran gitu, atau lu deketin cewek, lu akan ngeklaim kalau iya gue sayang sama lu, padahal di satu sisi dia nggak sayang sama dia main ke tempat lain gitu, misalkan kayak gitu ya. Using love. Lu kan suka sama cewek gitu kan. Lu using using love expression untuk dapetin dia, padahal lu sebetulnya cuma pengen dapetin dia. Lu nggak love dia, tapi kalau you love, you kasih love itu gitu loh. Dengan ketika contohnya gue kasih lu handphone, karena gue tertarik sama lu, supaya lu suka gue. Tapi gue nggak love, tapi karena gue love lu gitu kan, gue kasihan sama lu, gue sayang sama lu, gue kasih. Janganlah ya. Ya itu karena apa ya? Dan menyatakan cinta di dalam setiap konteks kita, termasuk suara kita ketika melihat ketidakadilan. Karena pasti juga teman-teman Muslim, teman-teman yang lain yang tergerak hatinya karena ketidakadilan, karena korban-korban yang siapa sih yang nggak tergerak? Siapa sih yang nggak tergerak? Dan ketika mendengar respon, bayangin deh, lu ngelihat agamamu, mungkin mereka kan juga ada isu agama, ada orang lain yang kamu identik dengan lebih dekat sama kamu karena punya agama sama kan. Tahu-tahu menderita kayak gitu, terus gue bilang, wah, Israel ini pilihan Tuhan, makanya itu habis semua. Aduh, serem banget itu. Lu rasain apa sih sebetulnya?
hurtful kan. Nggak ada kebanggaan di situ, nggak ada kasih. Dan ketika kalau aku datang sebagai aku cerit, dan ini bukan isu, nggak perlu membela dulu Jay, bukan isu agama gini-gini, ini adalah isu, tidak perlu membela diri kan menjelaskan, tapi kita datang sebagai simpati dan menangis bersama, yang juga meneriakkan jahatnya ini, itu adalah sebuah kasih yang nyata ya. Relate ya, teriak-teriak gara-gara ini soal agama gue menang karena pilihan Tuhan, dengan langsung di depan diperhadapkan. Dan kadang-kadang kita perlu menarik kalau kita jadi mereka dan kita dengar itu. Iya. Iya kan? Makanya lakukan orang lain seperti kamu diperlakukan. Kita selalu bayangkan kalau aku jadi dia mengalami ini dan ada orang yang meneriakkan gini, begitu luka hati saya, maka saya tidak mau meneriakkan itu. Tapi apa yang saya harapkan ketika saya di situ? Ada orang yang ada bersama dengan saya, meneriakkan kasih, keadilan, bagaimana kalau pakai bahasa Israel, shalom. Shalom, shalom. Keretakan itu jadi utuh. Pertikaian itu, pertikaian kalau kita pakai religion juga, pertikaian saudara menjadi utuh. Gila. Makanya saya suka ini buku Jonathan saya lupa namanya itu, Not in God's Name, itu dia mencoba pakai narasi Abraham, Ishak, Ismail itu justru di dalam konstruktif untuk perdamaian, peaceful. Iya. Itu tafsiran itu jujur saya dapat dari Rabai Yahudi ini. Kalau dari Kristen cenderung saya jarang dapat tafsiran yang ini, melihat rekonsiliasi, dan itu lebih konsisten loh Yul. Rekonsiliasi antara Ismail, Ishak, terus dilanjutin Esau, Yakub, yang tua sama yang muda kan, yang benar. baru Yusuf dan saudara-saudaranya. Itulah shalom. Shalom. Jadi nggak ada paling nggak dasar agama itu di kiki satu, nggak kau berdamai mereka. Damai sejahtera bagi kamu, kita semua yang nonton. Damai sejahtera juga buat mereka yang ada di sana yang sedang bergumul. Ya pasti kita nggak tutup mata. Kita tahu ini tuh butuh perhatian khusus teman-teman, butuh ada orang-orang yang dari tadi udah kita bahas ya, orang-orang yang menyuarakan kasih dan juga keadilan yang ada di sana, yang bergumul bareng-bareng gitu. Ya kita berharap ya episode ini bisa jadi berkat, bisa mungkin meluruskan beberapa hal dari pembicaraan kita tadi ya, yang udah cukup sangat dahsyat panjang ini. Ya tentu saja kita bukan ahli, kita bukan expert, kita nggak ada di sana. Yang kita khawatirin dan kenapa kita bikin episode ini adalah supaya kita bisa meluruskan beberapa hal, supaya kita bisa tahu kalau kasih dan keadilan butuh disuarakan di sini loh teman-teman. Dan gue yakin Indonesia kita tuh negara yang penuh dengan kasih dan juga empati ya, makanya mereka tuh rela juga nolong, mereka rela ada aksi demonstrasi, kirim bala bantuan, karena ya stop lah, udah cukup kejadian ini terlalu parah, terlalu menyakitkan. Oke. Sudah saatnya. Thank you. Sudah saatnya. Berat nafas gue. Iya, kalau ngomong-ngomong Ko Johan tuh berasa kayak gila. Awalnya kayak lama-lama tahu-tahu udah kelar. Ya teman-teman, kita juga minta dukung ya, minta tolong teman-teman dukung pelayanan Ko Johan. Di mana? Di Sing. Vestige Community. Teman-teman bisa cek langsung Instagramnya Johan Nugroho. Nah teman-teman juga mungkin bisa dukung, mungkin bisa DM tanya-tanya. Jangan diincar tapi. Teman-teman kita juga minta tolong dukungannya ya untuk follow sosial media Hellogat. Ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman juga bisa nonton denger di TikTok dan Spotify dan Noise. Jadi ngeblank. Sama teman-teman kita minta dukungan untuk download aplikasi Hellogat, ada di App Store dan di Google Play. Teman-teman bisa doa dan doakan di situ. Dan terakhir kita doakan semoga Israel dan Palestina damai, dunia damai, dan tidak ada hal-hal aneh yang terjadi gitu. Haleluya saudara-saudara. Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Thank you Ko Johan, thank you Adi, thank you teman-teman semua for watching Hellogat on Topic, where Hellogat will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Ya kok, kita lihat kamera tengah, kita ngomong stay connected with Hellogat. 1, 2, 3. Stay connected with Hellogat.